I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wilis, selaku dosen pengampu mata kuliah agronomi kelas D, dan kepada teman-teman yang kami banggakan, di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 10. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Egi Khairunisa Susila Nitias dengan NIM A1D021125. Saya Nisa Solihah dengan NIM A1D022002. Dan saya Satria Kaputra dengan NIM A1D022080. Saya Yohana Kristina Silver dengan NIM A1D022145. Saya Muhammad Romi Raihan dengan NIM A1D022241. Baik, kami akan mempresentasikan terkait budidaya tanaman melon. Adapun bab yang akan dibahas, di antaranya ada peran dan arti penting komoditas, botani dan morfologi tanaman melon, syarat tumbuh, syarat penyiapan lahan tumbuh, penyiapan benih, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen dan pasca panen. Next. Yang pertama ada peran dan arti penting komoditas. Melon merupakan tanaman hortikultura yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh seperti protein, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan minat terhadap tanaman melon. Kemudian, berbanding terbalik dengan data tersebut, terjadi penurunan produksi melon di Indonesia. Pada tahun 2021, produksi melon mengalami penurunan sebesar 6,54%, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 8,8%. Next. Kemudian ada botani dan morfologi tanaman. Yang pertama akar. Akar tanaman melon terdiri atas akar primer dan akar sekunder atau lateral. Kemudian keluar serabut-serabut akar dari akar lateral. Untuk batang melon sendiri bersifat herbaceous, terdapat buku tempat melekatnya daun, dan dari satu batang utama akan muncul cabang sekunder tempat keluarnya bunga tanaman melon. Daun tanaman melon sendiri berbentuk menjari dan bergaris tengah 8 hingga 15 cm. Permukaan berbulu kasar dan daun berselang-seling sederhana. Next. Untuk bunga melon bersimetri radial dan berumah satu dan kebanyakan bersifat uniseksual. Buah melon bentuknya bermacam-macam seperti bulat, lonjong, berbentuk seperti buah pir, dan lain-lain. Kulit buahnya bersifat keras, warna daging buah melon juga bervariasi seperti hijau, kemudian krem, kuning, dan lain-lain. Tingkat kemanisan buah berbeda-beda tergantung varietas. Biji tanaman melon sendiri warnanya juga bervariasi. Rata-rata panjang bijinya 0,9 mm dan diameter rata-rata bijinya 0,4 mm. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Kemudian yang ketiga adalah syarat tumbuh melon. Ya, dengan intensitas 70 derajat. Nah, bahwa cahaya matahari ini sangat penting bagi pertumbuhan melon karena tanaman melon akan mengalami akselerasi atau pertumbuhan yang memanjang, kelemahan, dan mudah rebah jika tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup karena senja. Kemudian pada tahap pembuahan,
kekurangan sinar matahari pada tanaman melon dapat menyebabkan jumlah gula dan karbohidrat yang dihasilkan dalam buah menjadi sangat rendah. Nah, kemudian tanaman melon itu tumbuh optimal di luar ruangan di mana mereka dapat mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis sehingga menghasilkan buah yang terbaik. Tanaman ini lebih menguntungkan dari sinar matahari yang tidak langsung dibandingkan dengan sinar matahari yang terlalu terik. Kemudian adalah jenis tanah. Jenis tanah yang baik untuk tanaman melon yaitu jenis tanah andosol atau tanah liat berpasir yang kaya akan bahan organik. Jenis tanah ini itu ideal untuk tanaman melon karena berkualitas tinggi dan mendorong pertumbuhan akar yang sehat. Tanah andosol ini jenis tanah mineral yang memiliki profil yang baik dengan lapisan bawah yang berwarna coklat sampai kuning kelati. Kemudian yang ketiga adalah pH tanah. pH tanah atau derajat keasaman yang baik untuk tanaman melon adalah 6,0 hingga 6,8. Nah, kondisi ini merupakan yang paling ideal untuk perkembangan tanaman melon. Meskipun pH tanah tidak ideal, melon tetap dapat tumbuh dan menghasilkan buah pada rentang pH 5,6 hingga 7,2. Nah, melon tidak dapat tumbuh pada tanah yang bersifat asam dengan pH yang rendah. Melon lebih rentan terhadap genangan air dan kurangnya sirkulasi udara dalam tanah dibandingkan dengan tanaman semangka. Kemudian tanaman melon menghadapi kesulitan dalam berbunga pada lingkungan dengan kelembaban udara yang rendah atau kering serta kondisi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah curah hujan. Curah hujan pertumbuhan melon membutuhkan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1.200 sampai 250 mm. Kemudian jumlah sinar matahari yang diterima oleh tanaman melon memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hasil panennya. Tanaman melon yang kurang mendapatkan sinar matahari akan layu dan roboh, membuat rentan terhadap penyakit. Jika curah hujan terus-menerus saat tanaman melon sedang matang, kandungan gula dalam melon dapat berkurang. Bahkan melon yang seharusnya manis dapat menjadi tanpa rasa seperti mentimun dan buah semangka. Kemudian yang kelima adalah kemiringan lereng, yaitu dengan kemiringan 0 hingga 3%. Tanaman ini sebaiknya tidak ditanam pada lereng yang lebih lebih dari 3%. Karakteristik topografi tanah yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam budidaya tanaman melon yaitu dengan lereng curam memerlukan manajemen teknis yang rumit, sementara tanah datar membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk pengembangan. Kemudian yang keenam adalah tinggi DPL. Tinggi antara 300 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Produktivitas tanaman melon menurun pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Namun, di bawah ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, tanaman tidak dapat menghasilkan buah secara maksimal. Ketika ditanam pada ketinggian di atas 900 meter ini disebabkan oleh variasi kondisi seperti suhu, intensitas matahari, kelembapan, ketersediaan air, dan waktu. Kemudian temperatur. Tanaman melon tumbuh dengan baik pada suhu 25-30 derajat Celcius. Tanaman melon rentan terhadap kerusakan akibat angin kencang dan penyakit jika terus-menerus terkena hujan. Waktu panen melon lebih singkat dan ukuran buahnya lebih kecil, namun rasa buahnya umumnya lebih baik. Di daerah dataran rendah dengan suhu harian yang tinggi, namun di daerah dataran tinggi dengan suhu harian yang rendah, waktu panen tanaman melon lebih lama, ukuran buah lebih besar, tapi rasa buahnya relatif kurang enak. Selanjutnya, penyiapan lahan diawali dengan membajak lahan terlebih dahulu dan kemudian menggenanginya semalam sebelumnya. Tanah dapat dibalik dengan kedalaman sekitar 20 cm. Kemudian pencangkulan lahan. Setelah tanah cukup kering, dilakukan pencangkulan dan penggarukan.
Hal ini karena tanah dapat menjadi bergerindil jika terlalu padat dan berliat, atau menjadi hancur dan berongga jika terlalu berpasir. Kemudian pembentukan betengan. Setelah tanah mengering, tanah dipisahkan menjadi petak-petak dan kemudian diubah menjadi betengan dengan panjang betengan 12-15 meter, tinggi betengan 30-50 cm, lebar betengan 100-110 cm, dan lebar parit 55-65 cm. Kemudian pengapuran. Pengapuran dilakukan menggunakan dolomit atau kalsium karbonat dengan cara mencangkul permukaan betengan. Selanjutnya pemasangan mulsa plastik hitam perak. MPHP atau mulsa plastik hitam perak adalah mulsa yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan berwarna perak yang terdapat di bagian atas dan lapisan berwarna hitam yang berada di bagian bawah. Lapisan berwarna perak pada mulsa berguna untuk memantulkan cahaya sehingga meningkatkan fotosintesis, menjaga kelembapan tanah, mencegah penyakit, dan mengusir hama seperti trips dan kutu daun yang merusak tanaman. Sedangkan warna hitam pada mulsa berguna untuk menyerap panas yang berguna untuk mengoptimalkan pertumbuhan akar. Selain itu, warna hitam juga membuat tanah tetap gelap sehingga biji gulma tidak mampu untuk berkecambah. Pemasangan mulsa dimulai dengan melepas salah satu ujung mulsa dan mengikatnya pada betengan menggunakan klip mulsa atau pasak. Mulsa MPHP kemudian ditarik pada kedua sisi betengan secara bersamaan setelah kedua ujungnya terikat dengan baik. Setelah pemasangan selesai, mulsa MPHP dibiarkan menutupi betengan selama 3 hingga 5 hari. Hal ini untuk memudahkan konversi pupuk kimia menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Setelah 3 hingga 5 hari, lubang-lubang tanam dibuat dengan diameter 10 cm dan dengan jarak setiap lubang sekitar 60-50 cm. Selanjutnya, pemasangan ajir. Pemasangan ajir dilakukan dengan tongkat kayu atau bambu. Ajir dapat dipasang setelah bibit tanam ditanam dan sulur-sulur sudah mulai tumbuh dengan menancapkan tongkat sekitar 20 cm ke dalam tanah pada ketinggian 50 hingga 200 cm. Ajir harus terbuat dari bahan yang kokoh yang mampu menahan beban buah sekitar 2 hingga 3 kg. Ajir ditempatkan 25 cm dari pinggir kanan dan kiri betengan penanaman. Ajir dibuat dengan bentuk segitiga agar lebih menguatkan. Oke, selanjutnya ada materi seputar penyiapan benih. Nah, penyiapan benih itu salah satu tahap dalam budidaya tanaman itu termasuk dalam tahapan yang penting ya, karena kalau dalam penyiapan benih sendiri merupakan awal dari tanaman apa yang mau kita tanaman untuk dibudidayakan. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang penting dalam budidaya, terutama tanaman kita yaitu melon, karena kualitas benih yang baik akan berdampak pada pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Tanaman melon yang sehat dapat berproduksi secara optimal, terdapat pada bibit yang sehat, kuat, dan terawat dengan baik sebelumnya. Ya, untuk penyiapan benih itu dimulai dengan adanya perendaman benih dalam larutan furadam dan atomik selama kurang lebih 2 jam. Apa sih itu larutan furadam dan atomik? Larutan itu bisa disebut semacam pestisida ya, pestisida jenis fungisida, karena benih melon sendiri itu tidak seperti saudaranya yang semangka karena cepat
ini ya, cepat berjamur ya kalau melon itu. Ya, di sini tuh sebelum melakukan penyiapan benih atau tahapan lanjut, ada suatu tahap yang namanya pengadaan benih. Nah, pengadaan benih di sini terdapat dua langkah, yaitu pengadaan benih secara generatif dan pengadaan benih secara vegetatif atau melewati kutul jaringan. Nah, pengadaan benih secara generatif ini muncul pada bunga tanaman. Pada tahap ini, tanaman memerlukan jumlah yang cukup dari fosfor agar akarnya itu jadi kuat dan biji dalam buahnya itu dapat terbentuk ya. Pada tahap ini, ketika tanaman dalam keadaan sehat, diharapkan jaringan-jaringan pada buah muncul secara merata. Jadi tanamannya itu sehat dan bisa ditanam, bisa dianggap menjadi benih seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengadaan benih secara vegetatif atau kultur jaringan. Metode kultur jaringan atau pemilihan tanaman dan sumber eksplan, bila dipilih secara tepat, itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam vegetatif, pengadaan benih secara vegetatif ini juga media dasar yang digunakan adalah ini ya, media komposisi Murashige Enskog dengan tambahan tiamin sebanyak 0,04 mg per liter, mioinositol sebanyak 100 mg per liter, dan sukrosa sebanyak 30 gram per liter. Ya, tanaman yang dihasilkan melalui metode kultur jaringan ini memiliki pembentukan bunga jantan dan bunga betina seperti tanaman yang tumbuh dari biji. Jadi ujung-ujungnya akan tumbuh seperti benih pada umumnya. Ya, lanjut. Ya, pada tahapan lanjutan ini setelah adanya dilakukan pengadaan, kita harus melakukan seleksi pada pemilihan benih yang nanti akan kita tanam. Jadi di tahap pertama ada pemilihan benih. Benih yang baik untuk ditanam adalah berasal dari varietas unggul dan bebas dari penyakit. Benih yang dipilih haruslah benih yang berkualitas dengan kualitas fisik yang baik, ukuran seragam, dan tidak rusak. Pemilihan benih yang tepat dapat memberikan awal yang baik untuk pertumbuhan tanaman melon. Nah, bagaimana sih cara memilih benih yang bagus, pemilihan yang benih yang jelek? Itu bisa sederhana saja ya. Itu benih itu dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Nah, air tersebut tuh kemudian bisa diaduk-aduk, benihnya kan dimasukkan, lalu airnya itu diaduk-aduk untuk bisa memeriksa kualitas benih. Nah, benih yang kurang baik akan terapung di permukaan air, sedangkan benih yang baik akan tenggelam gitu. Jadi berisi, jadi nggak cuma nggak ada embrionya di situ. Jadi karena ada embrionya, tanaman itu benih tersebut bisa tenggelam ke bawah ya. Selanjutnya adalah perendaman benih. Benih melon yang direndam dalam larutan yang mengandung fungisida untuk mengurangi resiko infeksi penyakit. Jadi setelah saya jelaskan tadi itu benih melon itu direndam dalam larutan atau senik itu atau furadam, itu sejenis fungisida ya. Nah, di dalam tahapan ini perendaman benih itu juga dapat dilakukan dalam larutan yang mengandung stimulator. Nah, fungsinya untuk mempercepat perkecambahan. Ya, benih yang tenggelam akan disaring dan disimpan digunakan untuk persemaian selanjutnya. Sementara benih yang terapung akan dibuang dan bisa jadi pupuk sih itu sebenarnya. Lalu proses benih ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan benih yang berkualitas yang dapat berkecambah dengan baik dan menghasilkan bibit yang berkualitas. Untuk tahapan selanjutnya itu perlakuan penanaman ya. Benih melon dapat diberikan perlakuan penanaman untuk mempercepat perkecambahan dan meningkatkan pertumbuhan bibit. Beberapa perlakuan yang umum dilakukan adalah perlakuan dengan hormon pertumbuhan seperti yang tadi dijelaskan, seperti penambahan stimulator, atau perlakuan dengan suhu rendah, perlakuan dengan cahaya, dan perlakuan dengan bahan organik. Penyiapan media tanam dilakukan dengan pengambilan sampel topsoil alvisol dan membersihkan dari serasa-serasa yang melekat di ayak atau dikering udarakan, kemudian dimasukkan dalam masing-masing polybag berukuran 17,5 kali 40 cm. Penanaman dilakukan dengan bibit yang telah disemai yang nanti dipindahin ke polybag. Jadi setelah semuanya siap itu
nanti semua bibit akan dipindahin ke polybag. Lalu ada yang terakhir, proses pengeringan dan penyimpanan. Setelah dilakukan perlakuan, benih itu akan dikeringkan secara sempurna. Karena tadi setelah direndam, setelah dikasih stimulator, itu kalau misalnya nggak dikeringkan, itu tetap aja akan berjamur ujung-ujungnya. Karena benih melon itu sebenarnya cepat lembab ya. Jadi setelah dilakukan perlakuan, benih dikeringkan dan ini penyimpanan melon baik dilakukan pada suhu dan kelembaban yang tepat untuk menjaga viabilitas benih. Benih melon yang telah dibersihkan dan disimpan akan dibuka kulitnya dengan menggunakan gunting kuku. Proses pembukaan kulit benih dilakukan dengan hati-hati ya. Itu untuk kulitnya aja yang terbuka dan embrionya tetap ada, jadi nggak rusak benihnya. Lalu media persemaian digunakan terdiri dari pupuk, kandang sapi, dan tanah dengan perbandingan 1:1. Media tanam yang sudah homogen akan dimasukkan ke dalam polybag. Setiap polybag akan ditanam dengan 3 benih yang sudah berkecambah. Lalu persemaian ini akan diletakkan di bawah naungan. Ya, lanjut. Ya, mengenai penanaman ya. Penanaman di sini di dalam PPT sebenarnya mirip dengan persiapan lahan. Jadi penanaman melon melibatkan serangkaian langkah penting yang harus dilakukan mencapai hasil yang baik. Lalu yang pertama kan penyiapan lahan. Sebelum menanam melon itu persiapan lahan harus ini dibersihkan dulu dari gulma sama-sama lainnya juga. Lalu ya seperti dijelaskan tadi, terus digemburkan, dicangkul dan lain-lain. Nah, terus lanjut ke pengapuran. Jadi sebenarnya ini opsional ya. Jadi tergantung sifat tanah yang nanti ditanami tanaman melon ini. Jadi unsur air yang diberikan berupa kalsium yang diperlukan untuk dinding sel tanaman. Pengapuran diberikan dengan penambahan dolomit atau kalmat atau kalsit atau kaptan. Nah, ini tuh pengapuran fungsinya hanya untuk pH-nya jadi netral. Jadi melon itu seperti kan tadi udah disebutkan syarat tumbuhnya pH-nya berapa. Nah, itu biar menyesuaikan saja. Lalu ada pembuatan petakan lahan. Nah, ukuran petakan lahan ini ada beberapa ini ya, tahapan juga ya. Jadi yang pertama itu pembuatan petakan lahan untuk budidaya tanaman melon. Tanah dibuat dengan ukuran berbendengan ya. Bendengan maksimum 12-15 meter, itu bendengan yang panjang itu sebenarnya juga fleksibel ya, tergantung lahan yang teman-teman punya. Misal ada berapa, ntar itu diperbandingkan saja. Lalu tinggi bendengan itu 30-50 cm, lebar bendengan 100-110 cm, dan lebar paritnya itu 55 dan 65. Jadi dibikin parit itu karena sistem tanaman melon itu enggak deket-deket ya, kayak tanaman seperti jagung atau dan lain-lain itu ada sisa jarak sedikit. Karena kalau melon itu nggak ada jaraknya ya, tumbuhnya susah. Soalnya kalau misalnya udah besar, itu buahnya malah rebutan unsur hara di situ. Jadi lanjut ke ukuran dan jarak bendengan tanaman melon. Panjang bendengan melon kan tadi 15 meter ya. Nah, itu bisa aja diubah-ubah tergantung musimnya. Nah, pada musim kemarau bendengan dibuat menjadi 30 cm, itu tingginya ya, karena agar memudahkan perawatan pada saat bendengan digenangi atau disiram. Nah, bendengan dibuat parit dengan lebar 55-65 cm tadi itu untuk pemudahan penyemprotan pestisida lah, atau pemasangan ajir atau penalian. Nah, kalau misalnya musim hujan itu balik ke standar maksimum sebelumnya, itu 15 meter, karena memudahkan perawatan tanaman dan mempercepat pembuangan air. Jadi genangannya itu bisa lanjut ke paritnya itu tadi. Ya, lanjut. Ya, ini lanjut ke tahapan selanjutnya, ada pemberian pupuk dasar. Jadi bendengan yang sudah siap itu lanjut ke pemberian pupuk dasar. Pemberian pupuk terdapat 2 macam, itu bisa berupa organik atau kotoran ternak. Dari pupuk organik ya, pupuk hewan ternak,
Dosisnya itu sebanyak 20 sampai 40 ton per hektar. Ini juga sebenarnya fleksibel tergantung banyak luas lahan yang dimiliki. Setelah itu diberikan pupuk anorganik berupa campuran pupuk tunggal yang terdiri dari urea, TSP, dan KCl. Dosis yang diberikan sebanyak 500 kilo hektar per hektar, ureanya 700 kg per hektar juga, TSP. Lalu ada juga KCl sebanyak 800 kg per hektar. Selain itu dapat menggunakan pupuk majemuk juga seperti NPK dengan dosis 1 sampai 1,5 ton per hektar. Nah, yang terakhir pemasangan mulsa ya. Ini PHP itu mulsa plastik hitam perak. Tadi juga sudah dijelasin di penyiapan lahan. Jadi pemasangan mulsa ini tuh bertujuan untuk mempercepat tanaman dan juga biar gulma-gulmanya itu nggak pada muncul banyak gitu ya kan, karena tertutupi oleh kertas mulsanya itu, jadi gampang tumbuh ya, unsur haranya nggak rebutan. Nah, sebenarnya itu kan tadi penyiapan lahannya. Nah, untuk penanamannya benih itu ke lahan itu sebenarnya cukup sederhana ya. Itu penanaman dilakukan bila daunnya yang dibenih itu udah ada 4 atau 5 helai daun dan berusia 10 sampai 12 hari. Nah, caranya itu kantong plastik polybag itu dibuang, maksudnya dibuang itu kayak dibuka tapi pelan-pelan. Jadi tanahnya yang udah bekas persemaian itu enggak hilang. Jadi bibit berikutnya dimasukkan dalam tanah dan ditanam dengan pada bendengan yang sudah dilubangi ya. Jadi kan di bendengan nanti ada lubang-lubang untuk masukin benih itu. Nah, bendengan pun juga jangan sampai kering. Ya, jangan sampai lembab juga, tapi cukup gitu, secukupnya. Lalu dilakukan penyulaman yang dapat dilakukan jika dalam waktu 2 minggu bibit itu tumbuhnya itu kurang normal, jadi bisa dilakukan dengan penyulaman. Nah, selanjutnya tanaman dicabut dan diganti dengan tanaman bibit baru pada sore hari. Lalu penyulaman dan penjarangan dilakukan selama 35 hari, kemudian disiram. Ya, untuk penanamannya sebenarnya hanya sederhana itu ya. Jadi dari penyiapan lahan sampai benihnya selesai seperti itu. Ya, lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian tentang pemeliharaan tanaman, itu dapat sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya tentang persiapan tanah, penyemaian benih, penanaman, penyiraman dan pemupukan, dan hal lainnya. Tapi akan saya jelaskan kembali, mulai dari persiapan tanah. Itu kita harus memilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga tanaman laut itu tersinari matahari dengan baik, dan pastikan tanah itu memiliki drainase air agar tidak menggenang di sekitar tanaman dan dapat menyebabkan timbulnya OPT atau seperti jamur. Kemudian ada penyemaian benih, di mana itu mulai dengan bibit yang berkualitas terbaik yang dipilih. Kemudian benamkan benih melon ke dalam pot dengan kedalaman sekitar 1 atau 2 cm. Yang ketiga itu ada penanaman, di mana tanaman melon itu dipastikan memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan bertambat. Berikan jarak yang cukup sekitar 60-90 cm seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada penyiraman dan pemupukan, di mana tanaman melon itu memerlukan cukup air untuk tumbuh dengan baik, siram secara teratur, dan juga pastikan cuaca panas atau kering. Kemudian, next, itu ada yang poin kelima itu ada pengendalian gulma, di mana tanaman melon itu tentunya tidak lepas dari namanya serangan hama ataupun gulma, sehingga tanaman melon itu di sekitar areanya itu harus tetap bersih dari gulma dan juga diberi nutrisi pada tanaman melon. Gunakan metode pengendalian tanaman gulma yang sesuai serta mencabut gulma-gulma yang tumbuh menggunakan mulsa organik. Yang keenam itu ada perlindungan hama. Perhatikan tanda-tanda serangan hama yang ditimbulkan pada tanaman melon, seperti daun berlubang, bercak-bercak pada daun, ataupun buah-buah yang rusak. Terapkan langkah-langkah pengendalian hama yang sesuai dengan hama yang dikendalikan, seperti penggunaan insektisida organik ataupun jebakan serangga. Dan yang terakhir itu ada pemangkasan dan ukungan tanaman, di mana
Pemangkasan tanaman melon ini dapat membantu mengarahkan pertumbuhan dan meningkatkan sirkulasi udara pada tanaman. Selanjutnya, itu adalah penanganan panen dan pasca panen pada tanaman melon. Penanganan penanganan panen pada tanaman melon ini sangat diperlukan agar kualitas buah yang diperoleh itu mendapatkan mutu buah yang optimal. Sehingga tanda-tanda atau penampilan tanaman lemon yang sudah layak untuk dipanen memiliki ukuran yang cukup optimal, normal, serta terdapat kulit buah yang tampak sangat segar. Dan pengolahan pasca panen itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang pertama penyortiran atau sortir dan klasifikasi buah-buahan. Itu dilakukan di kebun. Buah yang dipilih itu haruslah halus, tebal, bentuknya normal, tidak ada luka, tidak ada penyakit, tidak ada bercak ataupun flek hitam pada buah. Ya, itu setelah buah dipilih, dia kemudian ditimbang dan disortir berdasarkan berat dan penampilan buah. Setelah ditimbang, kemudian buah yang tadi sudah disortir itu kemudian dibersihkan dengan kain dan ditempeli stiker untuk dikemas. Kemudian masuk kepada tahap kemasan buah. Kemasan buah itu, buah yang pertama itu dikemas dalam kotak atau lubang dengan ventilasi agar buah tidak cepat busuk. Kemudian paket hanya berisi buah-buah dengan kategori sama, baik itu beratnya sama ataupun jenisnya yang sama. Baru paket harus bersih dari benda-benda asing. Dan yang terakhir itu ada pelestarian buah-buahan, di mana tempat penyimpanan yang akan digunakan itu haruslah bersih, bebas dari hama dan juga kering. Ukuran buah dalam kotak kayu maksimal itu sekitar 10 pieces per buah dalam ukuran besar ataupun 12 pieces per box dalam ukuran kecil. Kemudian buah disimpan dalam kotak itu maksimal 3 hari agar mencegah pembusukan. Selanjutnya, kesimpulan dari yang sudah kami jelaskan tadi, melon merupakan tanaman semusim yang berasal dari lembah panas Persia atau daerah Mediterania yang merupakan perbatasan antara Asia Barat dengan Eropa dan Afrika. Saat ini, tanaman melon menjadi salah satu tanaman hortikultura yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Teknik budidaya melon harus menyesuaikan dengan syarat tumbuh dari tanaman melon seperti sinar matahari, jenis tanah, pH tanah, curah hujan, kemiringan, tinggi TPL, dan temperatur. Kemudian, dalam melakukan budidaya melon, harus memperhatikan prosesnya mulai dari penyiapan lahan sampai dengan pasca panen. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.